Setelah Ratu Medusa memberitahukan pada Xiaoyan tentang adanya dua alkemis tingkat 7 di aula pilnya memiliki sifat arogan. Ia pun kemudian menjelaskan pada Xiaoyan tentang kelicikan dua alkemis itu berdasarkan beberapa informasi yang diperolehnya. Pernah secara diam-diam menjual pil obat di aula pil ke pihak lain, tapi sayangnya ia masih belum menemukan bukti apapun serta tak dapat melakukan tindakan. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaoyan mendengarnya sontak menunjukkan amarah membaranya dengan berniat akan menindak atau bahkan memberikan hukuman berat pada kedua alkemis ini. Berpindah cerita dari TKP Xiaoyan dan Ratu Medusa, kini pun kita akan beralih ke TKP Aula Pil berada. Yang mana pada saat ini, keributan yang cukup besar pun telah terjadi ketika Gue menyampaikan perkataan yang dilontarkan Xiaoyan pada saat kembali ke ruangan Aula Pil. Dengan ini pun juga menjadi pertengkaran besar antar anggota Aula Pil di dalamnya, saat tetua alkemis tingkat 7 berjubah abu-abu bernama Grandmaster Liu Chang melontarkan ketidaksenangannya atas tindakan Xiaoyan yang baru saja kembali ke wilayah aliansi yang sudah berani campur tangan dalam masalah di aula pilnya. Sebab beliau merasa jika bukan karena aula pil mereka selama beberapa tahun ini, kemungkinan besar aliansi yang tak akan memiliki pencapaian hebat di wilayah benua barat laut. Sehingga ini pun lantas membuat beberapa alkemis segera menyuarakan persetujuan mereka atas perkataan yang disebutkannya. Tapi lain halnya dengan Gue, ia pun kali ini duduk di kursi pemimpin memilih untuk tak mengatakan apa-apa. Sebab ia sadar diri berdasarkan bakat penyempurnaan pilnya memang cukup hebat. Tapi dalam keterampilan manajemen, ia nyatanya sedikit kurang. Yang bahkan Pama di sampingnya juga menunjukkan hal yang sama. Dengan pada saat ini beliau tak bergabung dalam argumen apapun di ruangan besar itu. Melainkan hanya menutup matanya dan bertindak seolah-olah tak mendengar apa-apa. Namun ketika keduanya masih menunjukkan mode diamnya ini, salah satu penatu alkemis tingkat 7 lainnya pun tiba-tiba bereaksi, menyuruh Gue untuk berbicara dengan kepala aliansi mengenai masalah ini, sebab aula pil tak dapat dibandingkan dengan aula lainnya di aliansian, yang bahkan wakil kepala aliansi tak pernah ikut campur dalam masalah aula pil mereka selama beberapa tahun ini. Saat sebagai imbalannya, mereka mengizinkan aula pil menjadi pilar pendukung aliansian, dengan memang mereka bersyukur bahwa kepala aliansi telah membalikan keadaan kali ini melindungi sepenuhnya aliansi. Tapi jika ia benar-benar ikut campur dalam masalah aula pil mereka, maka dapat dipastikan itu akan menimbulkan kekacauan. Lebih lagi kepala aliansi telah pergi dalam waktu yang lama, dan aula pil saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, memungkinkannya tak akan sadar tentang berbagai masalah yang mereka hadapi selama beberapa tahun ini. Selain itu menyempurnakan pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan secara mudah, dan mereka memang tahu ketua aliansi mungkin sangat kuat bisa menyempurnakannya, tapi itu tak berarti bahwa ia akan mampu memperbaiki pil obat tingkat 8 yang kemungkinan besar dengan usianya terbilang masih muda, itu akan memiliki presentasi kegagalan yang sangat tinggi. Namun di sini Gue pun yang mendengarnya menyuruh mereka untuk santuy. Sebab apakah ketua aliansi dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 itu akan ditentukan esok hari, sehingga buannya pun menyuruh mereka untuk pergi dari ruangan, sembari mengingatkan untuk tiba tepat waktu esok hari guna melihat penyempurnaan pil obat yang dilakukan Xiaoyan. Menyebabkan Grandmaster Liu Chan dan tetua alkemis lainnya pun hanya bisa menunjukkan kepatuhannya sebelum pada akhirnya mereka pun secara hormat menangkupkan tangannya dan memutuskan untuk segera berbalik meninggalkan ruangan aula. Dengan setelah kepergian kelompok Grandmaster Alkemis Liu Chang, Gue pun kemudian mengalihkan tatapannya ke arah Pama dan menanyakan pada sepuh alkemis itu mengenai gerangan bagaimana dirinya memandang masalah ini. Saat Pama pun bilang bahwa itu disebabkan oleh dirinya yang notabene sebagai pemimpin tak pandai mengolah sesuatu di aula pil, mengakibatkan kelompok Liu Chang pun bisa bertindak semena-mena di dalamnya. Membuatnya pun menyarankan Gue untuk tak terlibat dalam hal ini serta harus menyadari taktik kepala aliansi. Mengingat ia merupakan tipe orang pemilik sifat tegas yang meskipun aula pil itu penting, itu tak dapat sedikit pun bisa menekannya dan bukan tak mungkin untuk membubarkannya. Selain itu dengan kekuatan serta penglihatan ketua aliansi saat ini, ia mungkin tak terlalu memikirkan aula pil lagi. Menyebabkan Gue pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebab ia sadar bahwa Pama sudah tua dan sangat berpengalaman, serta telah menunjukkan tanda-tanda pensiun sejak kelompok Liu Chang menjadi lebih kuat dan mulai mengatur banyak hal di dalam aula pil. Tapi demikian tak ada seorang pun di aula pil yang berani meremehkan kemampuannya saat bagaimanapun juga. Aula pil sebagian besar dibentuk dari anggota asosiasi alkemis, memungkinkan mereka tetap menghormati Pama. Didasari atas para anggota aula pil generasi yang lebih tua semuanya berada di pihaknya. Dengan ketika Gue memikirkan hal ini, Pama pun memberitahukan padanya bahwa kali ini
kemungkinan Aula Pil akan mengalami perubahan drastis. Mengingat karakter ketua aliansi Xiaoyan, ia tak akan hanya duduk diam dan membiarkan masalah semacam ini berkembang, sehingga sekarang mereka pun hanya bisa menunggu dengan tenang apa yang akan terjadi pada kelompok Liu Chang esok hari ketika penyempurnaan pil tingkat 8 dimulai. Singkat cerita, keesokan harinya, hari penyempurnaan pil tingkat 8 Xiaoyan pun dimulai. Dengan kali ini Aula Pil dengan cepat menjadi ramai ketika sinar matahari pagi pertama mendarat di Benteng Kuning misterius saat banyak alkemis yang telah menerima perintah bangun lebih awal dan bergegas ke tempat pemurnian pil di Aula Pil, dan beberapa anggota atas dari Aula Pil seperti Gu He dan Pama sudah menunggu di sana. Dengan Gu He mencoba memperhatikan 100 alkemis di alun-alun serta tak melihat kelompok Liu Chang dan Wu Jian di antara kelompok alkemis lainnya. Ia pun merasa tindakan pembangkang keduanya akan menjadi bencana bagi mereka. Dengan ketika Gu He memikirkan hal ini, sosok Xiaoyan pun tiba-tiba muncul di udara, tepat di atas alun-alun di depan banyak tatapan para anggota alkemis lainnya. Setelah kemunculan sosok Xiaoyan, Gu He pun yang melihatnya segera memimpin para alkemis lainnya untuk secara hormat memberikan salam penghormatan. Menyebabkan Xiaoyan pun hanya memandangi mereka sebelum kemudian tubuhnya segera melintas, muncul di panggung batu yang menjulang tinggi di alun-alun yang dibuat untuk penyempurnaan pil obat, dan memberitahukan pada semua alkemis di Aula Pil tentang dirinya, yang kali ini akan mengeluarkan kuali miliknya dan memperbaiki pil obat tingkat 8. Sehingga membuatnya pun menyuruh mereka semua untuk secara fokus harus mengamati prosesnya, mengingat ini kemungkinan besar akan menguntungkan mereka di masa depan. Dengan setelah memberitahukan hal ini, Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan kuali obat muncul di langit, diikuti banyak bahan obat yang dipenuhi energi kuat melayang di sekujur tubuhnya. Namun tepat ketika Xiaoyan baru saja akan memulai penyempurnaan, tiba-tiba tawa kelompok Liu Chang yang menyebutkan bahwa mereka sedikit terlambat pun tiba-tiba terdengar, menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya hanya menunjukkan ketenangannya tanpa menunjukkan emosi sedikit pun dan menyuruh mereka untuk duduk secara santuy menyaksikan penyempurnaan pil obat yang akan dilakukannya. Sebelum kemudian ia pun mulai melakukan penyempurnaan dengan menjentikan jarinya dan nyala api ungu memancar ke dalam kuali obat. Diikuti ratusan bahan obat di sekitarnya terus-menerus masuk ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. Dan setelah itu, mereka disempurnakan oleh api dalam waktu singkat. Dengan seluruh proses penyempurnaan ini tampaknya sangat mulus tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti sekalipun. Saat kekuatan spiritual yang luas dan perkasa perlahan menyebar dari Xiaoyan setelah banyak bahan obat masuk ke dalam api di dalam tungku pil, sehingga mengakibatkan semua alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini mulai mengungkapkan sedikit kepanikan di masing-masing raut wajahnya, membuat rasa hormat dan ketakutan pun secara bertahap muncul di mata mereka. Ya, bahkan Liu Chang dan Wu Jian pun juga merasakan hal yang sama, dengan tubuh mereka tanpa sadar mengalami tremor hebat dan kejutan yang tidak biasa disembunyikan hadir di mata mereka. Sebab tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 8, sehingga membuat mereka pun akhirnya tahu Xiaoyan benar-benar merupakan seorang alkemis tingkat 8. Dengan ketika kelompok Liu Chang masih memikirkan hal ini, penyempurnaan pil obat Xiaoyan pun terus berkanjut saat banyak bahan obat kelas tinggi yang kebanyakan alkemis hadir, bahkan belum pernah mendengar dilemparkan ke dalam kuali obat. Dengan api di dalam kuali hanya perlu menyapu secara acak sebelum kekuatan obat murni dalam bahan obat disempurnakan dengan sempurna, dan pada akhirnya energi murni akan tetap bercampur dalam kuali obat, serta mereka dikemas bersama sambil memancarkan energi murni yang sangat menakjubkan. Terlebih lagi pil awal pertama adalah pil obat yang bisa menarik pil petir 5 warna. Dan sebuah pil obat kelas ini tak menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan saat ini, mengingat setelah bertahun-tahun melakukan pelatihan, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih besar daripada yang ada di pertemuan pil, yang oleh karenanya, pil awal pertama ini mungkin sangat sulit untuk disempurnakannya. Tapi nyatanya penyempurnaannya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Namun demikian penyempurnaan pil obat, terutama pil obat tingkat 8 ini adalah tugas yang memakan waktu, yang bahkan dengan bantuan api surgawinya, setengah hari pun telah berlalu saat Xiaoyan telah sepenuhnya menyempurnakan semua bahan obat. Di balik pandangan para alkemis di alun-alun tenggelam dalam proses penyempurnaan pil halus Xiaoyan, dengan tak satu pun dari mereka yang menyadari begitu banyak waktu telah berlalu. Dan pada saat yang sama, rasa hormat di mata mereka pun menjadi semakin terpancar, mengingat mereka tahu teknik alkemis Xiaoyan benar-benar terlalu misterius, dikarenakan tak ada satupun dari Grandmaster Alkemis yang mereka temui sebelumnya bisa mencapai kemampuan seperti Xiaoyan. Dengan singkat cerita, 3 hari pun berlalu secara cepat di tengah suasana yang tenang penyempurnaan. Saat jumlah alkemis yang menarik Xiaoyan meningkat,
Dan beberapa alkemis yang bukan dari Aula Pil juga bergegas datang setelah mendengar tentang penyempurnaan ini, sehingga mengakibatkan area di sekitar Aula Pil pun dipenuhi banyak orang. Menyebabkan Ratu Medusa pun yang melihatnya tak punya pilihan selain mengirim para anggota dari aliansiannya untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil obat Xiaoyan. Namun ketika hari terus berlalu dan tepatnya pada hari ke-8 penyempurnaan, ledakan dahsyat pun tiba-tiba terjadi di tungku penyempurnaan, diikuti kemunculan pil obat warna-warni di balon kilatan petir perak yang ternyata itu merupakan pil obat tingkat 8 yang pada akhirnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Oleh sebab itu setelah menyempurnakan pil obat tingkat 8 ini, Xiaoyan pun kemudian memasukkannya ke dalam botol batu gioknya, lalu dilemparkannya ke cincin penyimpanannya. Di balik sorakan girang para alkemis Aula Pil di bawahnya, memuji atas kehebatan alkemisnya dapat menyempurnakan pil obat tingkat 8 yang notabene pertama kali di dalam hidup mereka melihat penyempurnaan pil obat ini. Menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya hanya memandangi mereka dan pada akhirnya tatapannya berhenti di wajah Liu Chang dan Wu Zhen sebelum kemudian ia pun memberitahukan pada mereka semua bahwa penyempurnaan pil tingkat 8-nya ini hanyalah salah satu alasannya datang ke Aula Pil, mengingat dirinya ingin melakukan tindakan pada para anggota di dalamnya. Sebab ia tahu beberapa orang mulai menunjukkan kesombongannya selama beberapa tahun ini, mengabaikan aliansian dan bertindak egois, mengakibatkan permasalahan internal di dalamnya. Dengan ini merupakan pelanggaran besar. Terlebih lagi ia mempunyai daftar nama para anggota bersalah di sini, dan semua orang di dalamnya memiliki tuduhan terhadap permasalahan di Aula Pil. Sebelum kemudian ia pun memunculkan sebuah gulungan di tangannya, yang langsung dilemparkannya ke arah Ratu Medusa dan memerintahkannya untuk segera membacanya. Menyebabkan Ratu Medusa pun yang melihatnya segera menerima si gulungan dan mulai membacanya, menyebutkan tuduhan pertama jatuh pada kedua tetua Aula Pil pembangkang bernama Liu Chang dan Wu Zhen yang menjadi sombong tak mematuhi perintah atas dasar kontribusi besar mereka maupun menarik diri dari pertempuran. Dan mereka juga bahkan diam-diam berani menjual pil obat aliansian serta mengantongi keuntungan tersendiri sehingga membuat mereka pun pada akhirnya layak diberi hukuman berat.